Halo saudaraku semuanya, selamat datang kembali di MNS Indonesia. Kembali lagi bersama gue Matthew. Dan di video kali ini kita akan membahas F1 British GP 2024. So untuk opening gue akan membahas bahwa ini adalah salah satu balapan yang menurut gue harus mengatakan langsung straight to the point. Ini adalah the real F1 yang sesungguhnya. Ini adalah this is F1 gitu loh, not like di times ago, gak kayak balapan-balapan kemarin dan sebagainya, dan yang dimana kita melihat Max Verstappen tuh mendominasi terus, dan itulah yang membuat salah satu faktor yang membuat gue tuh menjadi bosen gitu ketika menonton F1, karena dalam hati gue langsung Max lagi gitu kan. Tapi berkat kemarin gue bahas F1 Austrian GP di Austria, terutama di Red Bull Ring, itu sebenarnya dibilang bosen enggak sih, tapi seru ya, dimana kita bisa melihat George Russell yang menang gacor, Toto Wolff langsung nyengir gitu kan, karena by accident sih yang diakibatkan oleh Lando versus Max. Tapi ketika gue menonton F1 British GP, terutama di sirkuit Silverstone, kalau nggak salah tuh, bentar gue cek tanggal dulu ya. Itu kan race-nya hari Minggu, berarti tanggal 7 Juli. Yes, tanggal 7 Juli balapannya jam 9 ya, jam 20:55, which is itu jam 9 sebenarnya, langsung aja gue sebut. Ini gue harus mengatakan this is real F1. Inilah baru F1 yang seru. This is the good race, balapan yang seru banget, banyak banget yang overtake, banyak banget pit stop strateginya, yang sebenarnya nggak banyak sih pit stop strateginya, karena memang by accident aja sih pada pitnya gitu loh. Ya pokoknya bisa gue bilang cukup chaos lah. Chaosnya itu dari segi overtake seperti itu, dan ditambah dengan ada bumbu-bumbu hujannya kemarin, dimana gue nggak tahu hujannya deras atau gimana, soalnya yang gue lihat sih karena mungkin efek kamera ya, tidak mungkin kameramennya tidak menampilkan hujan yang deras banget, sehingga membuat gue tuh kayak merasa ini kayaknya hujannya cuma gerimis doang atau hujan biasa doang gitu loh, kayak bukan hujan yang deras. Tapi gue lihat tracknya itu basah, tapi nggak sampai ada genangan airnya gitu loh. Gue nggak tahu, gue lupa ingat, karena ini gue record tanggal 9 ya, tanggal 9 hari Selasa 9 Juli. Jadi gue udah lupa ingat. Yang jelas tuh basah, tapi ada genangan tapi dikit gitu loh, nggak banyak banget lah. Makanya para pembalap itu langsung pakai ban yang intermediate, nggak pakai ban wet seperti itu. Oke, jadi kali ini kita akan bahas poin-poin apa saja yang ada di British GP ya. Seperti biasa, yang dari video kemarin gue akan menjelaskan sebutannya, gue nggak bisa menjelaskan secara teknis dari segi lap keberapa seperti youtuber lain ya guys ya. Jadi mohon maaf, gue nggak bisa seperti mereka, masih belum akhir lah untuk membahas F1 GP ini seperti itu. Jadi gue akan sebutnya dari early game, mid game, dan end game seperti itu ya guys ya. Oke, langsung saja kita bahas F1 GP British GP 2024. Let's go. Oke, jadi yang pertama adalah pada saat formation lap ya, kalau nggak salah after formation lap or before formation lap, ada satu pembalap yang mengalami nasibnya jujur sangat sedih banget sih, yaitu adalah Pierre Gasly dari tim Alpine, yang dimana langsung di NF ya, langsung balik ke pit, yang dikarenakan transmission atau gearboxnya yang jebol. Itu setahu gue ya, yang rusak gitu loh, karena memang gearbox atau transmissionnya itu bermasalah seperti itu. Jujur gue lihat kayak anjir, sedih banget gitu kan Pierre Gasly gitu kan, gimana mungkin dia udah mempersiapkan itu secara matang-matang, sudah berevaluasi dari balapan-balapan sebelumnya. Tapi ya kembali lagi, Mas Alpine being Mas Alpine gitu kan. Nah, jadi ya gearboxnya bermasalah, dan otomatis yang ikut balapan cuman si
Esteban Ocon, cuman Esteban Ocon doang dari tim Alpine ya. Ya gitu aja sih. Mas Alpine being Mas Alpine ya, sedih sekali guys ya. Dan kedua, kita tahu bahwa teman-teman yang nonton F1 setelah after formation lap kan George Russell itu adalah pembalap yang mendapatkan pole position. Untuk awal-awal gue lihat dari early game sampai ke mid game yang dimana dia DNF gara-gara water systemnya failed gitu, gue bisa melihat George Russell itu memiliki pace yang bagus, bisa membuat gap antara dia dengan pembalap belakangnya terutama Lewis ya, itu jadi jauh kalau nggak salah hampir almost 3 detik 1 detik 3 detik ya whatever, gue lupa inget. Tapi gue bisa melihat George Russell itu gripnya bagus, pace-nya bagus, dan ya oke lah, seperti itu. Dan ya, yang ketiga, di Silverstone ini gila sih, yang dimana, ini adalah pertama kali di 2024 gue melihat Max Verstappen itu akhirnya di overtake by Lando Norris ya. Ini gila banget sih. Gue lupa ingat jujur karena gue males banget kalau bahas teknisnya dari lap keberapa sampai ke lap keberapa jujur. Mungkin next up gue nanti di next meetingnya gue akan bahas dari lap keberapa sampai ke lap keberapa ya guys ya. Tapi di era-era mid game menuju end game, era-era ya mid game dan end game maksudnya, itu tuh Lando tuh sempat banget overtake Max, tapi pada akhirnya sempat berantem lah. Maksudnya berantem dari segi balapannya ya, dimana Max awalnya di overtake sama Lando Norris dan Oscar Piastri juga di overtake juga sama Oscar. Tapi ujung-ujungnya pada saat the end game, Max berhasil meng-overtake lagi Lando Norris dan otomatis di podiumnya itu ada Lewis di urutan pertama, Max kedua, dan Lando tuh ketiga, seperti itu. Dan ya, what a race, dan itulah yang membuat gue tuh jadi kayak oh my god, this is real F1, seperti itu. Yang dimana lalu yang keempat itu ada tanda-tanda hujan ya, yang dimana di hujan pada saat udah mau hujan, gue inget banget Max Verstappen itu langsung back to the pits. Walaupun gue lihat Max itu kembali ke pit, tapi sayangnya dia tidak bisa meraup ke posisi podium bahkan ke pertama gitu kan. Bahkan dia sempat ngeluh kalau nggak salah bannya degradasi atau inkonsisten ya, whatever it is, biasa Max being Max, banyak bacot tapi tetap ya lu RB20 lu tetap bagus bro. Itu seperti itu ya. Ada ya pokoknya Max mengalami kendala seperti itu, dan gue lupa ingat George Russell itu DNF pada saat cuaca hujan seperti itu. Dan ya George Russell sedih lah ya melihat hal itu, padahal pace-nya udah bagus banget dan gripnya udah bagus banget seperti itu. Dan jangan lupa di hujan ini, pada saat cuaca hujan, kalau nggak salah di era di mid game sampai ke end game menuju ke end game, Lewis itu kan udah dapat di posisi pertama ya guys ya, udah otomatis dia udah posisi pertama, and sempat cekcok juga dengan Lando Norris seperti itu, sempat di overtake sama Lando, bahkan sama Oscar juga, bahkan McLaren itu gue melihat di Silverstone ini tuh sempat 1-2, tapi karena pit strateginya yang mungkin kurang memadai, akhirnya Lewis back to the P1 seperti itu. Dan ya seperti itu ya guys ya. Dan poin kelima ada, gua nggak tahu nih, Haas bener-bener gokil lagi. Haas kembali beraksi ya guys ya. Yang dimana Haas ini gua nggak tahu entah K-Mag atau Hülkenberg alias Nico Hülkenberg, yang dimana sempat spinning di gue lupa ya guys ya nama termnya apa, karena gue nggak hafal, gue masih belum hafal nama termnya seperti apa, jadi mohon maaf ya guys ya, karena saya baru pemula membahas F1 GP seperti ini, jadi saya belum terlalu detail seperti itu ya. Dimana K-Mag atau Hülkenberg itu sempat spinning,
tapi akhirnya mendapatkan grip yang bagus sehingga dia bisa belok dengan sempurna ya guys ya. Tapi gila sih, yang gue melihat kayak oh my god, nih Haas hampir spinning loh dan sebagainya gitu. Dan poin keenam alias poin yang terakhir, yang dimana finally the hammer time is back. Ya, kita melihat Lewis Hamilton menang di tanah airnya sendiri di Silverstone Circuit. Oh my god, gue tuh melihat Lewis Hamilton tuh yang dimana dia sempat nangis ya. Dia sempat nangis dan dia mengatakan gue nggak pernah nangis di balapan sesungguhnya sebelumnya. Tapi pada balapan ini, oh my god, Lewis tuh sampai nangis guys, sampai meluk bapaknya, sampai oh my god, sampai nangis, sampai membawakan bendera UK atau Inggris kepada para penonton semuanya. Dan ya semua penonton berbahagia ya melihat orang Inggris akhirnya menang di tanah airnya sendiri di Silverstone sendiri ya guys ya. Gila, gua di sini langsung gue mengatakan this is real F1. Inilah baru F1 sesungguhnya. Mungkin teman-teman yang nonton F1 kayak oke, ada juaranya nih, ada yang penjagonya nih, yaitu Max Verstappen. Tapi bagi gue itu that's not F1. Kita lihat, pokoknya ini kita bahas sedikit guys ya. Kita kembali ke era-era zaman F1 2005 deh, di mana Michael Schumacher itu mendominasi ya saat itu dengan tim Ferrari-nya. Tapi dia apa ya? Walaupun dia mendominasi, tapi banyak banget saingan-saingannya seperti itu. Kayak di contoh salah satunya di Suzuka ya, di Suzuka Circuit, di mana Michael Schumacher itu udah bagus banget pace-nya, tapi rupanya berhasil di overtake oleh Fernando Alonso, sempat battle saat itu ya guys ya. Tapi ujung-ujungnya yang menang malah Kimi Räikkönen. Dan seperti itu, maksudnya apa ya? Ayolah, coba F1 tuh jadi seperti yang dulu gitu, yang membuat apa ya, yang seru lah, banyak yang bisa bersaing gitu. Dan gue bersyukur akhirnya McLaren, Mercedes terutama, mungkin Ferrari juga ya, mungkin gue melihat mereka tuh upgrade-nya sudah bagus banget dan bahkan mau menandingi Red Bull ya. Gue sih berharap semoga balapan-balapan kedepannya nanti adalah yang bisa menyaingi Red Bull seperti itu ya. Itulah guys ya. Dan oh ya, fun fact, di British GP ini adalah pole dari yang mendapatkan posisi podium itu semuanya orang British semua, sampai F1 tuh sampai nulis gitu loh, sepenting itu ya guys ya. Ini pertama kali di British GP yang podium orang British semua, orang UK semua, terutama George Russell, Lewis Hamilton, dan Lando Norris atau Oscar Piastri. Gue lupa inget, maaf ya guys ya. Jadi seperti itu ya. Jujur ini this is a good race. Gue bisa menilai ini balapan yang 9/10 lah race-nya ya guys ya, atau mungkin 10/10 pun juga. Gue menganggap ini 10/10 race ya, bagus banget sih. Yang oh ya, fun fact lagi ya guys ya. Lewis itu dulu gue inget banget, Lewis itu pada saat di British GP dia kan menang karena di eranya 2021 ya, 2021 Mercedes itu kan sangat sering lagi yang bersaing itu Mercedes dan Red Bull seperti itu ya, dimana pada turn Copse di Silverstone itu Max sampai disenggol bannya dan sampai melintir dan kena tembok, dan Max itu hampir cedera dan terluka. Untungnya masih bisa diselamatkan seperti itu. Dan ya kembali lagi, ketika Lewis menang dan Silverstone itu kalau nggak salah sempat kena penalti, tapi akhirnya Lewis tetap bisa menang seperti itu. Dan pada akhirnya Lewis juga merayakan hal yang sama di British GP ini yang sekarang ini di 2024 ini.
Dan dulunya adalah Max Lewis itu dulu sampai dibenci, sampai dihujat seluruh dunia ya, gara-gara dia nyenggol Max. Tapi ketika lu menang, lu nggak ada say sorry to Max, to Red Bull or something else. Tapi gue nggak nyangka banget di 2024 ini, oh my god, Lewis tuh ketika kita melihat Lewis menang, itu gue juga ikut terharu sih melihat Lewis menang. Finally Mercedes is going back gitu kan, Lewis is going back and winning in his hometown, in his home country gitu, seperti itu. Dan ya gue salut banget, congrats sekali lagi untuk Lewis Hamilton, you are a great driver. Dan ya mungkin ya inilah yang membuat Ferrari semakin senang lagi untuk merekrut Lewis Hamilton seperti itu. Dan ya itu aja untuk F1 British GP 2024 untuk pembahasannya ya guys ya. Kalau misalkan kalian suka dengan pembahasan F1 GP ini, silahkan like, comment, share, subscribe ya guys ya. Semoga gue bisa terus semangat untuk membahas F1 GP 2024 di kedepannya. Mungkin nanti sampai tahun depan pun tetap akan gue bahas. Yuk, di share dan like dan subscribe ya guys ya. Oke, itu aja sih untuk pembahasan F1 British GP 2024. Udah hampir 17 menit ya guys ya. Oke, kalau gitu kita close aja pembahasan kali ini dan see you guys in the next video. Bye bye.